Halo semuanya, kembali lagi di channelku. Di video kali ini, aku akan share ke kalian gimana cara apply Ausbildung secara mandiri dari Indonesia. Bagi yang belum tahu, Ausbildung ini adalah program pelatihan kerja di Jerman. Durasinya biasa antara 2 sampai 3,5 tahun dan ini bisa dipersingkat hingga 1 tahun. Istilahnya di Verkürzen. Dan selama Ausbildung ini tentunya kita digaji dan setelah lulus dapat gelar resmi yang bisa dipakai untuk kerja di Jerman dan juga beberapa negara di EU. Dan istilahnya kalau sudah lulus adalah tenaga terampil atau Fachkraft. Untuk jurusan-jurusannya sendiri, yang paling umum dan yang banyak dicari itu adalah di bidang kesehatan. Contoh Pflegefachmann, Pflegefachfrau yang artinya perawat di rumah sakit, ada Altenpfleger, Altenpflegerin juga, ini untuk perawat khusus lansia. Yang kedua di bidang perhotelan dan gastronomi, ada Hotelfachmann, Hotelfachfrau, ini adalah staf hotel, ada juga restoran Fachmann, dan Kohin atau Koki, dan yang ketiga di bidang logistik dan pergudangan. Contohnya Fachkraft Lagerlogistik atau Fachlageris, ini yang bekerja di bidang logistik. Yang keempat di bidang IT dan teknologi ada Fachinformatika für Anwendungsentwicklung atau sistem integrasi. Ini adalah programmer, pengembang perangkat lunak atau sistem integrasi. Ada juga IT sistem elektronika dan selanjutnya yaitu di bidang teknik industri dan manufaktur ada mekatronika, ini juga paling umum dicari. Lalu di bidang bisnis, retail, dan administrasi, contohnya Kaufmann atau Kauffrau im Einzelhandel, ini artinya adalah yang bekerja di bagian retail atau wholesale juga. Ada Verkäufer atau Verkäuferin, ini yang bekerja seperti di swalayan atau di ya begitu. Lalu ada Bürokaufmann atau Bürokauffrau ini, yang bekerja di kantor administrasi, ada di bidang sosial dan pendidikan, contohnya Heiler Erziehungspfleger. Ini, ya Erzieher di bagian, anak-anak kebutuhan khusus contohnya. Lalu di bidang otomotif ada Kfz Mekatronika, ada di bidang konstruksi dan arsitektur juga, seperti Maurer, tukang batu, Cimarar, tukang kayu, dan yang lainnya. Untuk anak-anak Indonesia yang saya kenal di sini, mereka kebanyakan mengambil di bagian Pflege, Altenpflege, ada juga yang sebagai Hotelfachmann, Koki, ada juga yang sebagai Mekatronika, Bürokaufmann, Verkäufer, ada juga sebagai Heilerziehungspfleger, dan saya sendiri, Ausbildung sebagai Programmer atau Informatika für Anwendungsentwicklung, yaitu ya di bagian pengembangan perangkat lunak. Next yaitu platform. Platform atau website yang kita bisa gunakan buat cari stelle atau tempat Ausbildung ini. Yang pertama yaitu ausbildung.de. Yang kedua Arbeitsagentur für Arbeit. Arbeitsagentur.de, ada stepstone.de dan indeed.com. Nah, sekarang saya akan kasih lihat ke kalian gimana cara dapetin satu tempat Ausbildung melalui website arbeitsagentur.de. Di Google kalian search aja Arbeitsagentur für Arbeit, klik yang Jobsuche. Di halaman ini, arbeitsagentur.de/Jobsuche ini ya, kalian pilih Ausbildungs atau Dual Studium di combo box ini, dan kalau kalian ingin cari lebih spesifik di Bundesland mana gitu, contoh di Berlin atau di Bayern, et cetera, klik aja di sini atau ketik aja di sini. Sekarang kita mau lihat semua stelle, langsung klik Stelle finden. Nah, di sini semua Ergebnisse-nya muncul. Di bagian filter, kita bisa search kapan itu di-veröffentlicht, kapan itu di-publish,
Lalu Arbeitszeit-nya apakah Vollzeit, Teilzeit? Ya pastinya Vollzeit. Arbeitsortnya itu di, kota-kota mana aja. Nah, di sini lebih spesifik. Kalau misalnya mau Berlin, ya tinggal klik di Berlin gitu. Dan bisa filter juga, by Vergütung. By Vergütung di sini kalian bisa filter Vergütungnya itu atau Gehaltnya, eee, maksimum berapa atau minimum berapa begitu. Bisa juga filter by Eintrittsdatum, yaitu artinya kapan mulai Ausbildung ini, ab sofort atau Desember, Januari tahun depan. Ya lebih baik kita apply cari Ausbildung-nya itu 1 tahun sebelum Ausbildung-nya mulai. Lalu bisa filter by Ausbildungsart juga. Pastinya Ausbildung kalau pengen Dualus Studium ya klik Dualus Studium di sini. Lalu ada Schulbildung ini artinya, apakah mereka, persyaratan masuknya itu menginginkan di, Fachhochschulreife atau Mittlere Reife atau Hauptschulabschluss. Kalau, untuk yang tamatan SMA ini pasti yang di bagian Hauptschulabschluss ya, atau Mittlere Reife. Di sini kita bisa filter per kategori. Ya, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, ada di bagian, Berufsmanagement, Gesundheit, perhotelan, et cetera. Lalu Berufsfeld sendiri, nah ini juga sama sih, lebih kurang Beruf. Nah, ini lebih spesifik lagi, mau sebagai apa gitu, cari Ausbildung-nya. Sebagai Pflegefachmann, contohnya tinggal klik di sini, Kaufmann, et cetera. Arbeitsgeber, ya kalau kalian mau lebih spesifik, mau bekerja di, firma mana gitu, kalian bisa, pilih juga di sini. Contohnya, pengen di Bauhaus atau di Aldi. Saya akan simulasikan, misal mau search Ausbildung sebagai Pfleger. Saya ada beberapa list, ada 442 Stelle. Nah, saya ambil satu, contoh yang ini, Auszubildender Pflegefachmann oder Altenpfleger. Ini saya klik. Untuk lihat keterangannya, mulainya tanggal 1 September 2026, tempatnya di verschiedene Arbeitsorte. Jadi mereka ada beberapa cabang gitu dan ini, ini bagus karena mereka tidak minta hanya satu satu atau 2 satu orang, tapi ada banyak. Vollzeit, Benötigte Schulabschlussnya adalah Mittelreife. Jadi, mmm, Mittelreife. Ausbildungsberufnya adalah sebagai Pflegefachmann atau Pflegefachfrau. Sini kita bisa lihat, persyaratannya atau deskripsi dari Ausbildungsplatz ini. Idealerweise bringen Sie vor diese Position mit. Für Sie ist die Arbeit mit Menschen ein Lebensgefühl, Ihre Persönlichkeit und so weiter. Nah, saya akan contohkan ke kalian cara cari, Ausbildung sebagai Koch atau Kohin. Ketik aja di sini, ada 1953 Ergebnisse atau list lowongan. Ini banyak ya. Saya contohin salah satu di sini, Kohin di hotel ini. Nah, klik aja di bagian samping akan muncul deskripsi Ausbildung ini. Kohin, begin up, ini 1. September nächstes Jahr, jadi mulainya, tahun depan di bulan September. Nah, ini bagus ya, jadi kita punya banyak waktu
untuk mempersiapkan dokumen dan apply visum. Ortnya di mana, tempatnya di mana, Anstellungsstart-nya yang pastinya Vollzeit, lalu Benötigte Schulabschluss, Hauptschulabschluss, ya ini, persyaratan, pendidikan yang dibutuhkan sebelum masuk Ausbildung ini adalah setara Hauptschulabschluss, yaitu sekolah menengah, atas SMA atau SMK gitu di Indonesia. Jadi, eee sertifikat pendidikan kalian yang terakhir itu harus diterjemahkan dulu ya sebelum apply ini. Jadi kita bisa lihat apakah itu setara ya Hauptschulabschluss, Mittlere Reife, atau bahkan tidak. Pastinya itu mindestens Hauptschulabschluss pasti sudah ada. Ausbildungsberufnya ya sebagai Koch atau Kohin. Nah di sini penjelasan singkat tentang, hotelnya. Nah langsung aja ke, list of Gabennya, task-nya atau kerjaannya nanti, di Ausbildung ini ngapain aja sih, yaitu Zubereiten und Anrichten von Speisen, ya artinya, persiapan dan, penyajian dari makanan gitu ya sebagai Koch. Erstellen von Arbeitslaufplänen, ya ini workflow dari kerjaan. Einziehungsbestellung und Lagerung von Lebensmittel, ya pastinya ada Anung itu, ID yang, di pemesanan dan penyimpanan dari, Lebensmittel, itu dari bahan-bahan makanan. Was wir dir bieten. Über tarifliche Ausbildungsvergütung, nah di sini dia kasih lihat gehaltnya itu berapa dari Jahr, dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Geregelt Geregelten Arbeitszeiten. Jadi, Arbeitszeitennya terregel gitu, kein Teildienst, nggak ada Shiften, familiäres Arbeitsumfeld und ein dynamisches Motivationssystem. Nah begitu, zum Ausbildungsbeginn solltest du einen Hauptschulabschluss mitbringen. Nah itu tadi, kita harus terjemahkan dulu dan mindestens itu SMA. Oke, dan di bawahnya ada Arbeitsortnya di mana alamat Ausbildungsplatznya itu nanti, dan homepage-nya juga ada. Kalian bisa langsung, apply di website Arbeitsagentur.de ini atau bisa langsung juga kunjungi homepage-nya mereka dan di situ, juga bisa langsung apply gitu ya. Sebelum kita apply, hal apa saja sih yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, apply itu jauh-jauh hari, mindestens 1 tahun sebelumnya. Jadi kita punya persiapan buat, translate dokumen, apostil, dan untuk apply visum juga. Lalu yang kedua, persiapkan CV atau Lebenslauf, dalam bahasa Jerman dengan foto. Jadi mereka bisa lihat, mmm, Persönlichkeit kalian gimana dan, historil edukasinya juga. Yang ketiga adalah Motivationsschreiben. Ini motivasi kamu untuk apply Ausbildung ini apa, gitu. Lalu, yang keempat ijazah dan transkrip nilainya. Nah, ini bisa dalam bahasa Inggris atau, jika dalam bahasa Indonesia perlu ditranslate ke bahasa Jerman buat apply. Sedangkan untuk sertifikat bahasanya juga bahasa Jerman, yaitu Goethe atau TELK, minimum B1 dan, maksimum bisa sampai C1 gitu. Tapi, B1 juga sudah bisa, sedangkan untuk untuk Pflege itu biasanya mereka minta B2 karena ya lebih sulit untuk kosakata dan komunikasi buat, pasien ataupun dokter. Menurut pengalaman saya sendiri, kalau untuk belajarnya, diharapkan sampai B2 karena kalau hanya sampai B1 itu akan ya susah dalam komunikasi dengan di sekolahnya nanti atau Berufsschule karena itu sekolah, jadi, saya sarankan untuk belajar bahasa Jerman ini sampai level B2 untuk yang Ausbildung. Beda untuk BFD, Au Pair, dan untuk BFD dan Au Pair, itu ya kita komunikasinya tidak sesusah dengan komunikasi di sekolah. Lalu sertifikat-sertifikat pendukung lainnya jika kalian pernah magang di bagian Ausbildung ini ataupun sudah pernah kerja di bagian itu akan lebih bagus lagi dan ini dalam bahasa Inggris ataupun Jerman.
Jika persiapan dokumen kalian tadi sudah kalian translate ke dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Jerman, saatnya untuk, apply. Apply-nya bisa per email atau bisa melalui website perusahaan mereka atau platform seperti ausbildung.de tadi. Lalu menunggu jawaban, jika mereka reply, mereka akan kirim link untuk interview, biasanya per Skype atau Zoom. Skype. Lalu mereka akan kirim kontrak, Ausbildung atau Vertrag. Nah, di sini kalian bisa cek contoh durasi kerja itu dalam 1 minggu berapa lama, 40 jam atau lebih atau kurang, lalu Gehaltsnya berapa dan dauert Ausbildung-nya ini berapa lama. Misal ya 2 atau 3 tahun gitu dan Schulnya itu ada di mana dan Aufgabennya apa saja. Lalu setelah kalian oke, kalian tanda tangan, urus visa Ausbildung-nya di Auslandsportal di digital.diplo.de. Segitu saja untuk hari ini info yang bisa saya share tentang apply Ausbildung secara mandiri dari Indonesia. Jika kalian punya pertanyaan dan atau ingin lebih tahu detail soal prosesnya, soal Ausbildung ini, ya kalian bisa isi komentar di channel saya di video ini. Dan jika video ini bermanfaat buat kalian, tolong like dan subscribe atau share ke teman-teman orang-orang lain yang membutuhkan. Oke, sekian dan sampai jumpa di next video. Bye!